A True Martial World, Bab 142. Judul, Ibu Kota Surgawi. Lusinan hewan bertanduk dekat, dipimpin oleh Zhang Tan, berlari kencang melintasi hutan belantara yang luas. Jumlah pasukan Jin Longwei yang datang ke Cloud Wilderness berjumlah 10.000. Tim yang dipimpin oleh Zhang Tan hanyalah salah satunya. Yi Yun juga tahu alasan dibalik serangan Jin Longwei ke Cloud Wilderness. Itu karena kelahiran awan ungu yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Itu telah membuat khawatir kerajaan Tai'ah, menyebabkannya mengirim Jin Longwei untuk mencari harta karun di alam liar yang luas. Pada akhirnya, tidak ada harta karun yang ditemukan, tetapi alam mistik kuno ditemukan. Markis Wenyun secara pribadi datang ke Cloud Wilderness untuk mencari alam mistik. Karena berbagai alam mistik yang tidak dapat mereka selesaikan, mereka harus mencari bantuan Su Jie. Alam mistik itu sangat besar, jadi Markis Wenyun dan teman-temannya butuh waktu lama untuk keluar. Ditambah dengan fakta bahwa harta karun itu tidak ditemukan bahkan setelah berbulan-bulan mencari, Jin Longwei tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Cloud Wilderness. Jadi sejak kemarin, 10.000 pasukan Jin Longwei diperintahkan untuk meninggalkan Cloud Wilderness. Tim Zhang Tan adalah kelompok pertama yang pergi. Hutan belantara yang luas adalah hamparan yang sangat luas. Di dalamnya, ada pegunungan tinggi yang membentang puluhan ribu meter ke langit. Puncaknya tertutup salju dari akumulasi bertahun-tahun. Gletser menutupi langit dan menutupi bumi. Melewati gletser ada ngarai dengan sungai deras seluas laut. Yi Yun mengikuti tim Jin Longwei dan dalam perjalanan ini, dia melihat pemandangan alam liar yang luas. Itu kasar tapi megah, yang membuatnya takjub. Tanpa tentara yang menemaninya, dan tanpa tunggangan khusus, akan terlalu sulit untuk melintasi hutan belantara yang luas. Ada legenda dahulu kala, kerajaan surgawi yang mulia berdiri di Cloud Wilderness. Perlahan-lahan menurun dan banyak warisan seni bela diri hilang, meninggalkan beberapa suku kecil yang masih hidup. Mereka melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan. Bahkan saat bepergian, Yi Yun tidak menunjukkan kelalaian pada kultivasinya. Yi Yun mengenakan gaun merkuri mengalir yang diberikan Lin Xingtong padanya. Ketika dia duduk di atas binatang bertanduk dekat, Yi Yun menurunkan gaun merkuri mengalir ke berat terendah sebagai pertimbangan untuk binatang bertanduk dekat. Tapi begitu tim berhenti, Yi Yun akan segera meningkatkan berat dan pengikatan gaun merkuri mengalir selama kultivasinya. Yi Yun akan mengenakan gaun merkuri mengalir untuk berlatih. Di masa lalu, Yi Yun hanya bisa mendemonstrasikan tinju tulang naga rib harimau beberapa lusin kali. Tapi sekarang, karena pengekangan flowing mercury gon, dia hanya bisa melakukannya 7-8 kali. Dia akan menemukan energinya sangat terkuras. Bukan beratnya tapi ikatan flowing mercury gon pada tubuhnya yang menguras energinya. Baik itu meninju, menendang, meregangkan atau melompat, kecepatannya jauh lebih lambat dari biasanya. Saat energinya habis, dia akan mengonsumsi suplemen. Namun, relik tulang yang dikumpulkan Yi Yun ketika dia memasuki lembah manusia yang hancur sudah habis. Akhirnya, Yi Yun tidak hanya harus bergantung pada kristal ungu untuk menyerap surga bumi Yuan Qi, tetapi ia harus makan daging binatang buas dalam jumlah besar. Untungnya dengan teknik menelan gajah, Yi Yun tidak mencapai titik kehabisan energi untuk kultivasinya. Ini membuat Yi Yun menghela nafas. Dia menyadari bahwa jumlah sumber daya yang dikeluarkan oleh para kultivator hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Tetapi latihan intensitas tinggi seperti itu memiliki efek yang sangat jelas. Di bulan ini, Yi Yun menjadi lebih terbiasa dengan tekanan yang diterapkan padanya oleh gaun merkuri mengalir. Jika dia menurunkan kekuatan pengikat gaun merkuri mengalir ke yang terendah, itu seperti dia mengenakan kemeja ketat dan itu tidak membatasi gerakannya. Sebulan berlalu saat mereka melakukan perjalanan beberapa ratus ribu mil, dan setelah melakukan perjalanan melalui jarak jauh, mereka tiba di kota perbatasan. Setelah menunggu di kota perbatasan selama 3 hari, mereka berkumpul kembali dengan tim Jin Longwei lainnya. Bepergian melalui jarak jauh lainnya, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka, dataran utama kerajaan surgawi. Ketika Yi Yun keluar dari barisan jarak jauh mengikuti sekelompok Jin Longwei, apa yang dilihatnya membuatnya menarik napas dalam-dalam. Mereka menemukan diri mereka di jurang yang sangat panjang. Dan di bawah jurang, ada ketinggian 10.000 kaki. Tebing ini sangat mulus, seolah-olah gunung telah dibelah menjadi 2 oleh dewa. Satu separuh telah dihapus, meninggalkan separuh lainnya di sana seperti penggaris yang membentang. Di bawah ketinggian 10.000 kaki, yang berada di batas penglihatan manusia, adalah pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan. Di sana berdiri menara dewa yang tebal. Menara surgawi berwarna hitam dan seperti pohon dunia, mencapai ke langit. Di sekitar menara tebal yang luar biasa itu ada sebuah kota besar. Tembok kota ini berwarna merah tua. Mereka tinggi dan tebal. Itu tampak seperti gerbang surga dari jauh. Di atas tembok kota ada ratusan kapal udara di langit. Setiap kapal terbang bisa membawa puluhan ribu orang.
Di antara kapal terbang, ada berbagai makhluk roh terbang. Binatang buas ini tertutup sisik dan tumbuh tanduk naga. Beberapa dari mereka memiliki bulu berwarna-warni sementara yang lain tampak menakutkan dengan kepala naga dan tubuh singa. Setiap makhluk roh mengeluarkan aura yang sangat kuat, lebih dari 100 kali lebih besar dari tunggangan binatang bertanduk dekat Jin Longwei. Orang-orang bisa tahu bahwa orang-orang bisa mengendarai makhluk roh ini bahkan dari jauh. Sulit dipercaya orang macam apa yang bisa mengendarai binatang purba ini. Orang-orang dari Cloud Wilderness yang luas dengan banyak klan suku semuanya telah hidup dalam sumur sepanjang hidup mereka. Gumam Yiyun pada dirinya sendiri. Dia telah mendengarnya lebih dari sekali di padang gurun yang luas bahwa dunia ini sangat besar. Dia juga tahu kekuatan yang tak terbayangkan yang dimiliki sekte besar dan kerajaan surgawi kuno. Tetapi bahkan setelah siap secara mental, Yiyun masih merasa sulit untuk menyelesaikan keterkejutan yang dia alami saat melihatnya dengan matanya sendiri. Itu menakjubkan. Gambar di depannya tidak bisa dijelaskan dengan kata agung. Yiyun telah menerima hasil yang membanggakan di alam liar yang luas, tetapi ketika ditempatkan di kerajaan Tai'ah kuno, itu bukan apa-apa. Ya, dari peringkat surga, bumi, mistik, dan kuning, dia hanya dinilai di peringkat mistik. Dan dalam peringkat mistik, dia tidak berada di kelas tertinggi. Yiyun masih baik-baik saja. Orang-orang yang menemani Yiyun ke jantung benar-benar tercengang. Adegan di depan mereka berada di luar pemahaman mereka. Tempat apa ini? Apakah itu surga? Dunia benar-benar bisa seperti ini? Sementara Yiyun masih terguncang karena keterkejutannya, dia merasakan tangan lembut di telapak tangannya. Yiyun berbalik dan menyadari bahwa itu adalah Jiang Xiaoru. Yuneur, jalanmu masih panjang. Iya, Yiyun mengangguk sambil tersenyum. Jiang Xiaoru selalu bisa mengetahui apa yang ada di pikirannya dengan segera. Dalam pikiran Yiyun, Jiang Xiaoru adalah gadis yang baik dan perhatian. Zhang Tan menepuk bahu Yiyun dan berkata, kota itu adalah ibu kota surgawi. Kerajaan Tai'ah memiliki 108 negara bagian dan 24 tanah liar. Ibu kota surgawi ini adalah salah satu kota terbesar di negara bagian Jing kerajaan Tai'ah. Ibu kota surgawi, salah satu kota terbesar di negara bagian Jing. Alis Yiyun berkedut. Kota sebesar itu hanyalah salah satu dari banyak yurisdiksi kerajaan Tai'ah. Itu hanya satu dari semua kota terbesar. Warisan kerajaan surgawi cukup jelas. Ayo pergi, ayo masuk kota. Jin Longwei memiliki kamp besar di ibu kota surgawi. Itu wilayah kita. Mengatakan itu, Zhang Tan menarik kendali. Binatang bertanduk dekat itu berlari di sepanjang tebing dan setelah 1 jam, pergi mengitari tebing besar ke pintu masuk besar ibu kota surgawi. Setelah melihat lebih dekat, ibu kota surgawi sangat luar biasa. Pintu surgawi seperti pintu ke surga dalam legenda. Tingginya hampir 100 meter. Di depan pintu surgawi, 2 kelompok penjaga berdiri dengan rapi. Mereka mengenakan baju besi perak mengilap. Masing-masing memiliki pedang sepanjang 4 kaki yang tergantung di pinggang mereka. Mereka memiliki udara tersembunyi yang mengesankan. Mereka seperti sederet binatang buas primordial yang tidak aktif. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah melalui segala macam pertumpahan darah, dan mereka tidak hanya dipilih karena tampangnya yang galak. Orang bisa mengetahui kekuatan warisan kota dengan melihat para pengawalnya. Penjaga ini semuanya adalah kultivator di puncak Purple Blood. Setelah memikirkan ini, Yiyun merasa terengah-engah. Turun. Dengan lambaian tangan Zhang Tan, semua orang harus turun. Zhang Tan tersenyum, itu adalah aturan ibu kota surgawi. Rakyat jelata harus turun saat melewati gerbang kota, tapi satria kerajaan dan baron tidak dibatasi oleh aturan ini. Mereka bisa menaiki tunggangannya sambil berjalan melewati gerbang kota. Jika kita melangkah lebih tinggi, seperti Viscounts atau ranking yang lebih tinggi, mereka dapat menaiki tunggangan terbang mereka dan terbang melewati tembok kota langsung ke ibu kota surgawi. Di kerajaan surgawi Tai'ah, peringkat dibuat jelas dan ketertiban ditaati dengan ketat. Oh, peringkat. Yiyun goyah. Bukankah membuat perbedaan yang begitu jelas dalam peringkat akan memicu ketidakbahagiaan orang-orang? Zhang Tan berhenti sejenak sebelum berkata, mengapa mereka tidak bahagia? Di kerajaan surgawi Tai'ah, semua orang dengan pangkat bangsawan harus pergi jauh untuk melawan musuh. Mereka harus menahan serangan binatang buas kuno. Mereka dapat dikatakan mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan keselamatan rakyat jelata. Semakin tinggi pangkat seorang bangsawan, semakin besar eksploitasi yang telah mereka capai. Ada begitu banyak orang yang ingin memasuki tanah kerajaan surgawi Tai'ah untuk menjalani hidup yang aman. Mereka hanya bisa berterima kasih kepada para kultivator yang melindungi mereka. Jadi, mengapa mereka tidak puas? Kata-kata Zhang Tan mencerahkan Yiyun. Ya, dunia lain ini bukanlah dunia yang damai. Status dan kemuliaan seseorang harus diperoleh dengan nyawa mereka. Memperoleh status melalui warisan atau hubungan akan membuat orang tidak bahagia, tetapi kehormatan yang diperoleh dari mempertaruhkan nyawa akan membuat mereka dihormati dan kagum.
Dengan demikian, di kerajaan surgawi Tai'ah, status menjadi bangsawan tidak hanya berarti hak istimewa, tetapi juga berarti kemuliaan tanpa batas. Dengan pemikiran ini, Yi Yun melihat ke langit. Ada kapal udara yang besar dan mewah serta burung roh yang gagah dan makhluk roh. Melihat mata Yi Yun, Zhang Tan tertawa, "Apa yang kamu pikirkan?" Yi Yun tidak menyembunyikan apapun dan berkata, "Aku berpikir bahwa suatu hari, aku akan duduk di kapal udara itu, atau menunggangi makhluk roh terbang atau hewan primordial ke ibu kota surgawi." Hahaha, Zhang Tan tertawa terbahak-bahak. "Iya, begitulah. Sebagai orang yang berlatih seni bela diri, itulah caranya. Tidak ada batasan dalam seni bela diri. Kita harus terus mendaki lebih tinggi." Mengatakan itu, dia menepuk bahu Yi Yun dengan kuat. Dia semakin menyukai pemuda ini. Apapun yang telah dilakukan Yi Yun di klan suku Lian dilaporkan ke Zhang Tan oleh Sun Jingrui. Setelah menerima laporan tersebut, Zhang Tan merasa bahwa temperamen Yi Yun sangat disukainya. Seorang kultivator harus seperti itu, untuk menyelesaikan pembalasan dengan cepat dan untuk membedakan antara teman dan musuh. A True Martial World, Bab 143. Judul, Kam Jin Long Wei. Tembok kota ibu kota surgawi setebal 7 hingga 8 kaki. Setelah melewati tembok kota, Yi Yun melihat kota yang luas di dalamnya. Jalan utama ibu kota surgawi cukup lebar untuk 10 binatang bertanduk dekat untuk berjalan berdampingan. Kedua sisi dilapisi dengan berbagai toko, penginapan, tempat kultivasi, dan arena pertempuran. Toko-toko menjual relik tulang, senjata, dan segala macam harta karun yang terpencil. Ada segala macam harta yang tak ternilai harganya. Banyak penginapan yang menyediakan akomodasi bagi para kultivator memiliki formasi roh mereka sendiri yang memadatkan surga bumi Yuan-Ki, menjadikannya tempat kultivasi yang baik. Biaya tinggal 1 malam cukup untuk bertahan bagi orang biasa selama banyak kehidupan. Adapun arena pertempuran, mereka penuh dengan ahli yang datang dari seluruh penjuru kerajaan surgawi. Beberapa memperoleh sumber daya di arena pertempuran, sementara beberapa menggunakannya untuk mengasah keterampilan mereka, berharap dapat menerobos di tengah pertempuran. Sepanjang jalan, Yi Yun bisa merasakan ibu kota surgawi sedang membuka dunia baru untuknya. Dampak ini sangat aneh. Ibu kota surgawi terlalu besar dan kota itu mencakup area yang sangat luas, dengan banyak rumah. Itu cukup untuk menampung sejumlah besar pasukan. Di wilayah Jin Long Wei, hanya barak yang membentang 20 mil, bersama dengan tempat kultivasi lainnya, itu mencakup area yang luas. Namun, semua ini dengan mudah masuk ke dalam ibu kota surgawi. Sebelum dia memasuki Kam Jin Long Wei, Yi Yun bisa melihat energi roh mengalir ke langit dari Kam. Energi roh ini luar biasa saat menutupi langit. Awan di langit terhempas oleh gelombang ini. Itu adalah niat membunuh yang sangat maskulin. Bahkan dari jauh, Yi Yun bisa merasakan tekanan dari desakan yang menindas itu. Itu membuatnya putus asa. Dari jauh, Yi Yun bisa mendengar teriakan pelatihan tentara. Teriakan tanderus dan suara itu memekakkan telinga. Retak sendi dan dentingan tendon juga bisa terdengar. Suara-suara ini mencegah burung dan elang terbang melintasi Kam. Bagaimana itu? Ini adalah Kam ibu kota surgawi Jin Long Wei. Ayo, masuk. Mereka menjalani pemeriksaan ketat di pintu masuk sebelum memasuki Kam. Di Kam, semuanya sangat ketat. Aura penjaga Kam bahkan lebih besar daripada yang menjaga pintu masuk ibu kota surgawi. Di jalan menuju Kam, gerobak demi gerobak berisi daging binatang dikirim ke dalam. Semua daging ini adalah daging binatang kuno. Banyak dari binatang kuno yang mati ini lebih besar dari gajah. Jika seseorang disembuhkan dan diberikan kepada keluarga biasa, itu akan memungkinkan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk memakannya selama 10 tahun. Tetapi di Kam Jin Long Wei, orang-orang yang terlatih menghabiskan banyak energi. Dengan menggunakan teknik menelan gajah, binatang buas sebesar gajah bukanlah apa-apa. Ketika Yi Yun melihat, dia melihat barisan orang memindahkan biji-bijian, daging dan sayuran. Itu adalah pemandangan yang harus dilihat. Kekuatan pertempuran seorang tentara bisa dipahami hanya dengan melihat makanan yang mereka makan. Aku akan membiarkan kakak dan budakmu menunggu di sini. Mereka tidak diizinkan masuk ke Kam. Komandan ibu kota surgawi Jin Long Wei adalah Jenderal Lian. Semua elit Jin Long Wei yang terpilih harus terlebih dahulu bertemu dengan Jenderal Lian. Selain Cloud Wilderness, ada banyak rekrutan baru di seluruh kerajaan surgawi. Sebentar lagi, akan ada majelis Jin Long Wei untuk menyambut para rekrutan. Oh, Yi Yun kaget. Tampaknya dari sejumlah besar pasukan yang dipilih pada pemilihan kerajaan, hanya sebagian kecil yang dikirim ke kota ibu kota surgawi. Rekrutan lainnya tersebar di sekitar wilayah kerajaan surgawi. Itu sudah diharapkan. Jin Long Wei dari kerajaan surgawi Tai'ah memiliki begitu banyak pos pengawalan. Stasiun mana yang tidak membutuhkan rekrutan? Berapa banyak rekrutan yang datang ke Kam ibu kota surgawi Jin Long Wei kali ini? Yi
Yiyun dengan santai bertanya. Sekitar tahun 1000 sampai tahun 2000 orang. Mereka yang dijadikan elit berjumlah sekitar 100 sampai 200. Hanya para elit yang bisa bertemu Yan Menglong. Di tim Zhang Tan, selain Yiyun yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya, hanya Huya yang lain. Huya adalah seorang pria pendiam yang tidak banyak bicara selama perjalanan. Dia dan Yiyun mengikuti Zhang Tan melewati barisan penjaga yang dijaga ketat sebelum mereka mencapai alun-alun di depan kamp jenderal. Di pintu masuk alun-alun berdiri penjaga pribadi Jenderal Yan. Mereka seperti patung perunggu, berdiri tanpa gerak di sana. Setelah melewati autentikasi, Yiyun dan Huya pergi ke alun-alun. Sudah ada puluhan orang menunggu. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah pemuda. Mereka semua terlihat baik-baik saja, tidak ada dari mereka yang terlihat seperti orang biasa. Orang-orang ini adalah kultivator muda yang lolos seleksi kerajaan. Melihat pakaian mereka, beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang sangat mewah. Beberapa dari mereka dijahit dari sutra dewa, yang membuat pedang normal sulit untuk memotongnya. Yang lainnya membawa senjata mahal. Harga senjata itu jauh lebih tinggi daripada pedang Yan Chi Yiyun. Orang-orang ini, bukan dari Cloud Wilderness. Tiba-tiba Yiyun menyadari. Pemilihan kerajaan ini tidak hanya diadakan di Cloud Wilderness, tetapi di mana-mana di dalam kerajaan surgawi. Karena itu, banyak orang direkrut. Mereka adalah elit muda dari seluruh bagian kerajaan surgawi. Yiyun memperhatikan ada orang-orang yang mengelilingi drum kulit binatang besar yang dia tidak tahu kenapa. Setelah kedatangan Yiyun, Zhang Tan dan Huya, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Haha, bukankah ini Zhang Seribu Rumah? Saat Zhang Tan membawa Yiyun dan Huya ke alun-alun, seorang pria kekar maju. Pria itu mengenakan baju besi emas mengkilat dengan helm diikat ke dadanya. Dia tampak kuat, tidak hanya itu, dia memiliki telinga yang lebih besar dari rata-rata yang menonjol keluar, membuatnya terlihat lucu. Mengikuti di belakang pria bertelinga besar itu adalah 6 pemuda dengan pakaian luar biasa. 1000 klan Liu. Zhang Tan menangkupkan tinjunya saat dia tersenyum dan menjilat bibirnya. Yiyun bisa merasakan ada percikan di mata Zhang Tan ketika dia melihat pria bertelinga besar itu. Di ketentaraan, mereka semua akan bekerja sama di medan perang. Namun secara pribadi, tim yang berbeda saling bersaing. Selama pelatihan normal, demonstrasi, atau pertempuran di medan perang, semuanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing satu sama lain. Bagi tentara, kemuliaan kolektif adalah kebanggaan mereka. Jadi, setiap kali 1000 klan Jin Longwei bertemu, mereka akan berusaha untuk saling mengesankan. Ribuan klan Zhang, kamu pergi untuk merekrut pasukan di Cloud Wilderness. Rekrutan ini pasti dari Cloud Wilderness. Pria bertelinga besar itu menunjuk ke Huya. Dia tidak menghitung Yiyun karena Yiyun mengenakan jubah ikan terbang dengan pedang Yanchi di sisinya. Dia tidak terlihat seperti pemuda dari padang gurun yang luas. Adapun Huya, dia memiliki sifat liar yang diasosiasikan dengannya seperti serigala atau macan tutul. Itu membuatnya terlihat seperti dia berasal dari hutan belantara yang luas. Jadi pria bertelinga besar itu mengira Yiyun hanyalah seorang master muda yang menemani Zhang Tan ke kamp Jin Longwei. Zhang Tan tidak menjawab, dan pria bertelinga besar itu melanjutkan, "Bro, beberapa hari yang lalu aku pergi ke provinsi Nanjun di negara bagian Jing dan ada beberapa klan keluarga di sana di mana aku memilih beberapa bibit yang bagus." Berbicara tentang klan keluarga provinsi Nanjun negara bagian Jing, mereka penuh dengan pemuda yang luar biasa. Sayang sekali karena tidak ada cukup tempat bagiku, menyebabkan aku kehilangan beberapa bibit yang bagus. Sungguh sia-sia, pria bertelinga besar itu mengatakannya saat dia menatap para pemuda di belakangnya. Jelas pemuda-pemuda ini dipilih oleh pria bertelinga besar. Mereka memang tampan dan agung. Jelas sekali bahwa mereka adalah yang terbaik. 6 anak ini semuanya akan menjadi elit Jin Longwei. Selama mereka lulus pelatihan perekrutan, mereka akan memasuki kamp Serigala Langit dan menjadi tentara elit di bawah asuhanku. Menurut aturan Jin Longwei yang tidak terucapkan, siapapun yang memilih tentara dapat merekrut mereka di bawah bendera mereka. Ini mirip dengan ujian kekaisaran. Siapapun yang diakui penguji akan menjadi siswa penguji. Oleh karena itu, berbagai ribuan klan diam-diam bersaing. Murid yang dipilih akan menjadi kultivator mereka sendiri. Siapa yang tidak akan lebih teliti? Zhang Tan yang telah pergi ke Cloud Wilderness telah menderita. Bakat di Cloud Wilderness jauh lebih buruk. Sedangkan untuk pria bertelinga besar, dia telah pergi ke provinsi negara bagian Jing di mana terdapat klan keluarga besar. Itu adalah kereta Saus. Pria bertelinga besar itu adalah seorang veteran dan telah bersaing dengan Zhang Tan selama bertahun-tahun. Dia berhasil membalas Zhang Tan kali ini, membuatnya sangat bahagia. Terutama karena Zhang Tan hanya memilih Huya sebagai anggota elit. Tidak membandingkan kualitas, hanya dari kuantitas, Zhang Tan telah kalah darinya. Zhang Tan tersenyum dan membelai dagunya sambil berkata, "Telinga besar Liu,
kamu tidak perlu memamerkannya di depanku. Memang, 6 dari mereka lumayan. Tapi mereka mungkin tidak lebih baik dari 2 yang aku pilih. Ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Zhang Tan yakin dengan seleranya. Yi Yun tidak perlu dikatakan, tetapi bahkan Huya luar biasa. Dalam perjalanan ini, Zhang Tan telah mengamati Huya dan menemukannya sesuai dengan keinginannya. 2. Telinga besar Liu terkejut. Dia awalnya mengira bahwa Zhang Tan hanya memilih 1 dan tidak pernah menyangka Zhang Tan mengatakan dia telah memilih 2. Yang pertama adalah Huya, lalu yang kedua adalah... Dia menatap keheranan pada Yi Yun. Anak master muda ini adalah rekrutan yang dipilih Zhang Tan dari Cloud Wilderness. Bagaimana mungkin? Pakaiannya, telinga besar Liu telah menyadari bahwa Yi Yun mengenakan jubah ikan terbang. Sebagai seorang prajurit kerajaan surgawi, telinga besar Liu sangat peka terhadap pakaian dari berbagai bangsawan. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan jubah ikan terbang? Meskipun 6 pemuda di belakangnya mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dari jubah ikan terbang, itu bukanlah fungsi status. Nilai pakaian ditentukan oleh makna pakaian yang direpresentasikan. Pengusaha kaya bisa mengenakan pakaian mahal, tetapi rasa hormat yang mereka peroleh jauh lebih buruk. Dia mengenakan jubah ikan terbang dan telah diangkat menjadi ksatria kerajaan. Rekrutan yang kamu bawa dari Cloud Wilderness telah dijadikan ksatria kerajaan? Telinga besar Liu tertegun. Dia tidak percaya bahwa Yi Yun pada awalnya bukan seorang bangsawan. Bagaimana bisa seorang ksatria kerajaan berasal dari Cloud Wilderness? Hanya ada satu kemungkinan dan itu adalah Zhang Tan telah memilih Yi Yun, dan dengan memohon kepada eselon atas Jin Longwei, membantunya menjadi ksatria kerajaan. Dia juga hanya seorang ksatria kerajaan, pangkat yang sama dengan anak sialan yang berdiri di samping Zhang Tan. Bagaimana telinga besar Liu merasa nyaman tentang itu? Aku memilih 6 rekrutan, masing-masing seperti naga, dan tidak meminta gelar dari markas besar. Kamu pergi ke Cloud Wilderness, tempat terkutuk untuk memilih dan benar-benar berhasil menganugerahkan ksatria kerajaan?